Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba merespon beberapa pandangan-pandangan yang sumir, pandangan-pandangan yang miring, pandangan-pandangan yang mencoba untuk menegasikan. Maka kita akan menjawabnya pada kali ini sekitar kebangkitan gerakan komunisme PKI di Indonesia. Komunisme merupakan sebuah realitas ideologi dunia yang sangat dikenal, bahkan terkenal. Yang pastinya terkenal karena tidak sesuai dengan fitrah manusia, sadis, kejam, dan punya catatan secara faktual. Ada sekitar 120 juta manusia yang dibunuh oleh negara-negara yang berhaluan komunisme sejak tahun 1917 sampai dengan tahun 1991 ada 120 juta manusia yang dibunuh dengan sangat kejam oleh para pemimpin-pemimpin komunis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saya, Alfian Tanjung, yang menekuni gerakan komunisme PKI di Indonesia dalam waktu yang cukup panjang dan cukup lama, ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus kaum beragama, especially untuk kaum muslimin, bahwa gerakan PKI sesungguhnya sedang berada pada masa yang subur-suburnya. Sebagaimana mereka suka beryel-yel, subur, 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 subur. Suburnya mereka dikawal dengan kerja, 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 kerja. Itu merupakan satu sebutan idiom, adagium yang mereka utarakan, mereka nyanyikan. Dan mari kita melihat satu persatu tanda-tanda dari gerakan PKI. Secara realitas, komunisme adalah ideologi yang dibawa oleh seorang Belanda yang bernama H.J.F.M. Sneevliet. Pada tahun 1913 dia membawa pandangan-pandangan komunisme sebagai seorang Belanda yang kemudian berdomisili di Jawa Tengah, yang kemudian dia membangun jaringan kader dengan mendidik orang-orang seperti Alimin, Darsono, Semaun, yang akhirnya dikenal dengan satu kelembagaan yang bernama ISDV. ISDV merupakan satu akronim daripada kelembagaan Partai Komunis yang merupakan cangkokan dari komunisme Belanda. Mereka datang ke sini membangun militansi perlawanan rakyat yang menggunakan situasi penjajahan Belanda, yang kemudian mereka berontak berkali-kali sejak tahun 1926, 27, 45, dan berbagai upaya-upaya mereka berontak. Kata kuncinya, pemberontakan komunisme adalah untuk membuat jaringan Komintern. Apa itu Komintern? Komunisme internasional. Kelembagaan Partai Komunis Indonesia dalam sejarah negeri ini tercatat dilahirkan tanggal 23 bulan Mei tahun 1920. Saat kapan? Saat ISDV mengadakan kongres yang ke-7 di Semarang. Maka singkatnya PKI lahir tanggal 23 Mei 1920 di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Perjalanan gerakan komunis meluas bagaikan virus, bagaikan sel-sel kanker yang merasuk ke dalam tubuh badan Indonesia. Mereka selalu menggunakan situasi-situasi dengan formula tesis, antitesis, dengan formula pertentangan kelas, dengan formula fitnah, bohong, membangun kebencian, membangun permusuhan, dan melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari dasar-dasar kemanusiaan. Pastinya
Ada 3 prinsip dalam ideologi komunisme. Prinsip yang pertama, komunisme yang menjadi satu kebanggaan di seluruh negara-negara komunis adalah negara yang memiliki paham ateis. Bahwa mereka menyebut-nyebut kata Tuhan itu di mulut mereka. Yang pasti mereka tidak pernah menyertakan Allah dalam pikiran, perasaan, dan kebijakan yang mereka keluarkan. Nanti dalam pembahasan pertengahan dan akhir kita akan coba jelaskan. Yang kedua, paham komunisme adalah anti kemanusiaan. Yang ketiga, paham komunisme adalah anti demokrasi. Indonesia punya pengalaman pahit, pengalaman panjang, dan pengalaman berdarah-darah dengan Partai Komunis Indonesia. Kalau hari ini kita ada mendengar orang-orang yang menyatakan PKI tidak ada, PKI sudah mati, PKI hanya keinginan untuk mengalihkan isu, kita bisa sebut orang-orang ini diduga kuat, dia punya satu sel simpatik kepada faham komunis. Dia punya pandangan-pandangan yang sembrono dalam memahami sebuah ideologi yang secara fakta sejarah tidak ada yang bisa dibanggakan. Indonesia punya catatan-catatan yang sangat berdarah-darah dan sangat kelam, hitam, dan penuh dengan kekejaman-kekejaman dengan peran-peran komunisme itu. Kita coba batasi pemberontakan mereka tahun 1948 dan 1965. Tahun 65 merupakan pemberontakan kedua. Sebelumnya mari kita baca sebuah referensi. Dalam sebuah buku yang berjudul Bahaya Komunisme, yang dikarang oleh Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad bersama dengan Dr. Baharudin Lopa. Di halaman 21, di alinea keempat, disebutkan bahwa kegagalan kudeta 1948 merupakan sebuah repetisi. Kegagalan pemberontakan PKI 1965 disebut sebagai general repetisi. Selanjutnya, kita akan melakukan agresi, kudeta, pemberontakan untuk yang ketiga kalinya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba membaca kenapa di sekitar tahun 1990-an akhir, kenapa memasuki tahun 2000-an sampai sekarang tahun 2021, 2022, 2023. Dan memang orang-orang komunisme ini berkolaborasi secara internasional dengan sebutan Komintern. Apa itu Komintern? Komunisme internasional. Jadi untuk Indonesia hari ini, kebangkitan komunis berada dalam situasi yang sangat saling melengkapi. Satu, dukungan pemerintah Cina yang penuh secara fisik, yang penuh secara finansial, yang penuh secara geopolitik internasional, yang penuh secara tentara merah, yang penuh secara polisi internasional dari Partai Komunis Cina. Nah, kalau ada orang berteriak-teriak mengatakan PKI tidak ada, komunis sudah mati, kita akan katakan ya, PKI memang pernah dibubarkan. Tetapi orang yang bernama Ripka Ciptaning dalam berbagai kesempatan, dalam proses pengkaderan, pertemuan dengan tokoh-tokoh PKI di berbagai kesempatan, atau latihan-latihan terhadap kader-kader muda PKI, maka Ripka Ciptaning melakukan beberapa hal. Yang pertama, dia telah menulis 2 buah buku. Buku yang pertama berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, yang sudah tercetak dan tersebar sebanyak 2 juta eksemplar. Yang kedua, dia telah mencetak sebuah buku yang berjudul Anak PKI Masuk Parlemen. 2 buku ini saja jadi tanda buat kita bahwa ada kesungguhan secara historis, secara ideologis, secara biologis untuk kelompok PKI itu muncul. Apalagi yang mereka lakukan? Kemudian mereka begitu sangat berselancar dengan heroik ketika memasuki tahun-tahun 1990-an, 1996 didapati sebuah buku biografi dari seorang yang bernama Dita Indahsari.
Itu terjadi pada bulan April tahun 1996 dan Dita Indasari ditangkap polisi. Karena dalam buku biografinya, buku diary-nya, buku hariannya, dia menuliskan bahwa, partai yang pernah dibubarkan, dihancurkan, dibunuh, dikejar, 31 tahun yang lalu, sekarang kita hidupkan kembali. Tapi justru orang yang seperti Dita Indasari itu malah sekarang jadi petinggi di sebuah instansi resmi pemerintahan yang ada pada saat sekarang. Pertanyaan. Kemudian kita bisa melihat, mengetahui semua. Ada dasar sebab apa film keganasan G30 SPKI itu dihentikan penayangannya. Bahkan dengan sangat orkestrais dari partai tertentu, bahkan dari orang-orang penting di negeri ini yang mengusulkan dibuatnya film G30 SPKI versi baru. Kata-kata versi baru sangat jelas hanya untuk menegasikan, hanya untuk menjadikan PKI sebagai hero, sebagai pahlawan, PKI sebagai korban, dan itu adalah kebohongan nasional. Nah, untuk itu, pada pertemuan kesempatan kali ini kita memang punya tajuk utama untuk membantah orang-orang yang menganggap PKI itu tidak bangkit. Komunisme internasional memang sama kita tahu. Dengan adanya glasnost perestroika, Boris Yeltsin, Gorbachev, semua orang mengerti bagaimana Rusia telah menyatakan tidak lagi menggunakan komunisme sebagai alat untuk mengkoneksikan, mengkoordinasikan potensi teritorial mereka. Ingat, yang dilakukan hari ini adalah kolaborasi Jakarta-Beijing. Dulu namanya Poros Jakarta-Peking. Nah, gerakan mereka mengalami proses pertumbuhan, proses koneksitas yang sayangnya posisi Indonesia hari ini menjadi orang yang tak berdaya, menjadi sosok yang banyak berhutang budi. Kita sama tahu, Hong Kong telah berubah status. Hong Kong yang otonomik, Hong Kong yang punya mata uang sendiri, Hong Kong yang mempunyai pemerintahan sendiri. Kita semua tahu Hong Kong telah menjadi provinsi yang ke-50 dari Republik Cina Komunis. Walhal, kalau situasi yang sedang terjadi hari ini diperdengarkan PKI tidak ada, komunis telah mati, itu hanya mimpi di siang bolong, hanya kepala batu, hantu, bla bla bla. Ini adalah permainan mereka sejak dulu yang saya istilahkan dengan gendam nasional. Gendam adalah bius. Bius hipno. Hipno apa? Hipno historik. Untuk kita melupakan agar menganggap seorang musuh yang diasumsikan sebagai cucunya Nabi Musa adalah seorang pemuda yang soleh. Padahal dia telah membunuh ratusan santri, telah membunuh puluhan ulama-ulama pesantren di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Mereka telah membunuh lebih dari 169 orang-orang birokrat dari pihak kepolisian maupun tentara pada pemberontakan 18 September 1948. Komunisme PKI telah melakukan kudeta berdarah merah, berdarah menjarah tahun 1948. Nah, artinya apa? Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, saya Alfian Tanjung yang menekuni gerakan komunisme PKI Indonesia menyatakan bahwa PKI telah kembali untuk menunjukkan aku adalah penguasa Indonesia. Artinya apa? Hari-hari ini, saat-saat sekarang ini, bahkan mungkin ke depan mereka ingin mengatakan Indonesia ini adalah NKRI, negara komunis Republik Indonesia. Tetapi tunggu dulu bahwa mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang berpancasila menurut konsensus nasional. Pancasila kita disepakati per tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila 1945 18 Agustus itu adalah konsensus nasional. Kita tidak mengenal sebutan tanggal dan hari, bulan dan tanggal untuk hari kelahiran Pancasila
kecuali 18 Agustus 1945. Jadi, semua kita sampai kepada sebuah pemahaman PKI hari ini memang merasa sudah dan sedang berkuasa. Lalu bagaimana kita? Kita lihat sajalah kesungguhan untuk menggolkan rancangan undang-undang pola hidup dengan ideologi Pancasila yang dari konsiderannya saja mereka telah menghilangkan TAP MPRS nomor 25 atau 66. Nah, sekarang sampailah kita untuk memahami pokok-pokok argumentasi terkuat bagaimana komunisme PKI kembali subur di negeri kita. Tahun 1996 ditemukan buku harian seorang Dita Indasari yang menyatakan partai sudah didirikan sejak terbenam 31 tahun yang lalu. 96 dikurang 31 berarti partai tersebut memang hancur tahun 1965. Tahun 1997 semua orang mendengar ada sebuah partai yang kemudian tergerus suaranya dengan kemunculan Mega Bintang. Ini adalah sebuah konsep politik yang ditawarkan oleh seorang yang bernama Mudrik Sangidu. Orang kenal dengan Pak Mudrik pastinya. Mega Bintang telah membuat cerita yang sangat dramatis. Komposisi keberadaan P3, PDI tanpa P, dan Golkar di seluruh Indonesia, suara pemenang utama tetap Golkar, tapi suara pendamping kedua adalah P3, dan suara yang terlalu kecil dan menyusut drastis adalah PDI tanpa P. Mari kita tengok. Ketika pemilu 1999, suasana berbalik. Golkar kalah, P3 jeblok, maka muncullah pemenang sejak awal reformasi yang bernama Partai PDI Perjuangan. Jumlah kemenangannya di atas 30%. Kita tinggal membuat pertanyaan, apakah itu merupakan satu hal yang alamiah, yang ilmiah, atau ada variabel lain? Silahkan kita renungkan secara mendalam. Kita lihat kemudian gerakan ini bergerak dengan luar biasa. Dihapuskannya pemutaran film, dihentikannya pemutaran film G30 SPKI tidak terlepas daripada kerjaan mereka. Mereka lah yang terus melakukan susupan-susupan kepada Angkatan Udara untuk mengatakan kepada TNI Angkatan Udara, kalau film ini bersebar terus akan menjelekkan institusi Angkatan Udara. Padahal itu tidak pernah dibahas, itu tidak pernah dijadikan referensi untuk alasan itu. Yang kedua adalah mereka melakukan penghilangan kata PKI dari buku G30 SPKI. Di buku-buku sejarah anak-anak kita sejak tahun 2004, sehingga Profesor Dr. Bambang Sudibyo sebagai Menteri Pendidikan saat itu terkejut bahwa ternyata di seluruh buku-buku sejarah anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, G30S tanpa PKI. Kemudian kita mendengar pemutaran film-film yang memberikan proses pembalikan fakta, memuja-muja, menjadikan bahwa PKI adalah sebuah kelembagaan yang hormat, yang terhormat, heroik, dan orang-orang yang mempunyai peran-peran yang positif terhadap negeri ini. Bohong, PKI tidak pernah punya itikat untuk memerdekakan negara ini. Mereka bekerja sama untuk membangun Komintern. Kalau kita teruskan, kita lihat bagaimana mereka kemudian melakukan pendidikan-pendidikan kader. Melepas kader-kader muda untuk berlatih di pusat pendidikan Partai Komunis Cina. Itu terjadi rentang tahun 2004 sampai 2014. Dulu tersentralisir ke pusat pendidikan pemimpinan kader di Cina. Bukan hanya partai, tetapi juga kelembagaan resmi pemerintah. Bahkan institusi aparatur negara yang mestinya memberikan penanaman dan penguatan pandangan-pandangan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan konsepsi-konsepsi keutuhan NKRI, justru secara terang-terangan mereka mengirim puluhan petinggi-petinggi mereka untuk dididik khusus di Partai Komunis Cina. Termasuk di instansi tertentu, secara periodik dan berkala mengirimkan orang-orang mereka. Artinya secara menyebar, secara desentralisasi, secara opini, secara kerja-kerja
pemberitaan, kerja-kerja jurnalistik. Kita lihat yang terdekat. Bagaimana orang yang berpandangan sangat amoral bisa menjadi pimpinan BPIP, yang mereka menganggap bahwa agama adalah musuh Pancasila. Itu poin. Gerakan komunis telah sampai kepada batas bahwa mereka akan menjadikan Indonesia negara komunis Republik Indonesia. Ingat, mereka tidak akan pernah bisa semudah itu. Pastikan mereka akan kita gagalkan dengan pertolongan Allah. Kita kaum muslimin, bangsa Indonesia punya sejarah panjang untuk membela bangsa dan negaranya untuk keutuhan NKRI. Kesimpulan, PKI bangkit, mari kita hadapi mereka secara satria. Kedua, PKI bangkit, kita masih punya konstitusi yang membuat mereka tidak bisa semaunya. Ketiga, PKI bangkit, kita masih punya iman di hati kita yang akan kita pertaruhkan sampai tetes darah yang penghabisan. Keempat, PKI bangkit, kita masih punya mulut, kita masih punya suara, kita masih punya media untuk mengkabarkan kepada publik. Dan terakhir, PKI bangkit berarti perang akan kita lakukan dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan merujuk pada konstitusi yang ada. Semoga bisa menjadi perhatian dan referensi untuk kita semua, dan kita akan menjadikan negeri ini negeri yang diberkahi Allah, negeri yang dirahmati Allah, Indonesia tanpa PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.